Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 4 yang akan menjelaskan mengenai keton atau alkanon. Perkenalkan, nama saya Fahri Zikri Mukli Syauki dari kelas 12A. Dan teman saya yang di pinggir yang tidak diam, siapa namanya? Nama aku nggak tahu, Lutfi dari kelas 12A. Nama aku Raul Enistina Arifah dari 12A. Nama aku Lili Najim dari kelas 12A. Nama aku Salwa Amelia dari 12A. Menghentikan cepat. Langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian keton. Keton adalah senyawa organik yang mengandung karbon karbonil seperti C sama dengan O di tengah rantai karbon. Sehingga karbon karbonil dapat terhubung dengan dua gugus alkil, aril atau kombinasi keduanya. Tidak seperti aldehid, keton tidak memiliki atom hidrogen yang terikat pada karbon karbonil. Oke, yang selanjutnya yaitu ada rumus umum keton. Rumus umum keton adalah RCO R aksen, di mana R dan R aksen adalah gugus alkil atau aril yang berbeda atau sama. Lalu ada contoh keton. Yang pertama ada aseton, yaitu pelarut umum atau disebut juga propanon. Lalu yang kedua ada oksaloasetat, yaitu senyawa penting dalam metabolisme glukosa. Lalu yang ketiga ada sikloheksanon, yaitu yang digunakan dalam pembuatan nilon. Yang keempat ada muskon, yaitu komponen aroma alami. Lalu yang kelima ada tetrasiklin, yaitu antibiotik. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang tata nama alkanon atau keton sesuai dengan IUPAC. Jadi teman-teman semua, terkait dengan tata nama alkanon atau keton ini berkaitan dengan materi-materi kelas 11 yang pernah kita pelajari di semester 1 terkait dengan alkana, alkuna, dan alkena. Jadi materi tata nama alkanon atau keton ini hampir 11-12 dengan materi-materi kelas 11, cuma ada sedikit perbedaan saja. Nah, terkait tata nama, aturan-aturan yang perlu diperhatikan dalam menentukan tata nama alkanon atau keton, ya yang pertama itu cari rantai karbon yang paling panjang. Lalu yang kedua, penomoran dimulai dari gugus karbonil terdekat. Lalu yang ketiga, dalam penamaan harus didahulukan yang cabang. Nah, tentu materi-materi kelas 11 kalian pernah mempelajari tentang alkana dari CH4, C2H4 seperti metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, dan lain sebagainya. Nah, di materi alkanon ini perubahan kata na-nya itu diganti dengan on. Jadi yang tadinya metana menjadi metanon, terus etana menjadi etanon, propana menjadi propanon, dan seterusnya. Nah, contohnya ada CH3, CO, dan CH3. Nah, untuk model molekulnya yaitu ini. Jadi ini adalah CH3, ini adalah keton, dan juga ini ada CH3. Nah, penamaannya yang pertama, cari mata rantai karbon yang panjang. Karena ini tidak ada cabang dan ini karbon cuma ada 3, berarti kan ini 3 ya. Berarti kita tulis di sini ada 3. Jadi ini 1, ini 2, dan ini 3. Nah, selanjutnya penomoran dimulai dari gugus karbonil terdekat. Tadi sudah, yaitu 1, 2, dan 3. Nah, dalam penomoran didahulukan yang cabang karena di sini tidak ada cabang, jadi tidak dihiraukan saja untuk poin ketiga. Nah, setelah ini bisa kita tentukan, yaitu lanjut ke materi kelas 11 semester 1 kalau teman-teman ingat. Jadi karena ketonnya ada di urutan C kedua, berarti ini 2, karena ini totalnya ada 3, berarti ini namanya propanon. Jadi 2 propanon karena ketonnya ada di C urutan nomor kedua. Nah, lalu bagaimana dengan contoh penomoran atau tata nama keton atau alkanon yang bercabang? Oke.
Nah, untuk tata nama keton atau alkanon yang bercabang hampir sama gitu. Jadi kita cari rantai karbon yang paling panjang. Contohnya ini, ya. Ini adalah contoh modul molekulnya. Ya, contohnya ini. Nah, ini kita cari dulu rantai karbon yang paling panjang. Kita hitung 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, karena ini sama-sama mau diambil cabang atau lurus, sama-sama hasilnya 4. Jadi kita ambil lurus saja. 1, 2, 3, dan 4. Nah, sudah kita tentukan atau sudah kita temukan rantai karbon yang paling panjang. Selanjutnya penomoran dimulai dari gugus karbonil terdekat. Karena gugus karbonilnya di sebelah kanan, jadi kita mulai penomoran di sebelah kanan. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, lalu dalam penomoran didahulukan cabang. Nah, di sini cabang itu di nomor 3. Berarti kalau misalnya materi kelas 11, kalau teman-teman semua masih ingat, berarti cabangnya di C yang nomor 3, berarti ini metil, ya. Jadi untuk menentukan tata nama ini teman-teman juga harus mengingat materi kelas 11 semester 1 lagi. Setelah ini kita lanjut. Nah, dalam penamaan harus didahulukan cabang karena cabangnya ada di nomor 3, berarti ini 3 metil. Nah, lalu ketonnya ada di nomor 2. Jadi ini 2. Jadi untuk total keseluruhannya di sini kan sudah ada 2 nih ketonnya. Nah, terus total keseluruhan yaitu butanon. Jadi tata nama dari gugus karbon ini adalah 3 metil 2 butanon. Sekian. Jadi teman-teman, kali ini saya akan membahas terkait penamaan keton menurut trivial. Nah, metode ini menggunakan nama-nama umum atau trivial dengan menyebutkan 2 gugus alkil yang terikat pada karbon-karbonil diikuti kata keton. Nah, di sini ada contohnya yaitu yang ini dulu deh. 2 pentanon. 2 pentanon ini seperti yang tadi udah dijelasin sama Lutfi, yang penambahan kataon di akhirnya ini masuknya contoh ke 2 pentanon, yaitu di sini ada CH3 atau metil, di sini ada C3H7, ini propil, kemudian di sini ada keton. Jadi nama dari contoh ini adalah metil propil keton. Kemudian yang kedua ada contohnya ini, yang ini CH3 sama kanan kiri, yang ini metil jadi dimetil, kemudian yang tengahnya keton jadi dimetil keton. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah materi tentang isomer dari keton. Isomer adalah senyawa dengan rumus molekul yang sama tetapi berbeda dalam posisinya, baik dalam rangkanya, posisinya ataupun gugus fungsinya, seperti itu. Langsung ke pembagian isomer. Ada 2, isomer struktur dan isomer stereoisomer. Nah, yang pertama isomer struktur. Isomer struktur terjadi ketika atom-atom dalam molekul diatur secara berbeda tetapi memiliki rumus molekul yang sama. Nah, langsung ke contohnya, yaitu rumus molekul C5H10O. Yang pertama isomer rangka. Jadi rangkanya sama, tetapi di sini yang pertama tidak ada cabangnya, yang kedua ada cabangnya. Nah, ini C-nya ada 5, namanya 2 pentanon. Selanjutnya memiliki sama, yaitu C-nya 5, tetapi yang kedua terdapat cabangnya, namanya 3 metil 2 butanon. Selanjutnya isomer yang kedua yaitu isomer posisinya yang berbeda tetapi rumus molekulnya yang sama. C-nya tetap ada 5, 2 pentanon sama kayak ini. Yang selanjutnya ini ada di tengah, yang memiliki gugus fungsinya ada di tengah, jadi 3 pentanon. Selanjutnya isomer fungsi. Yang isomer fungsi ini berpengaruh kepada keton sama aldehinnya, kayak gitu. Kalau yang ini 2 pentanon, tapi kalau H-nya di akhir kayak gini,
itu namanya aldehid. Itu nanti di kelompok selanjutnya. Terima kasih. Ya, untuk yang selanjutnya yaitu yang kedua, ada isomer stereoisomer. Nah, ini terjadi ketika atom-atom itu diatur secara berbeda dalam ruang, meskipun susunan atomnya itu sama. Nah, ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu isomer geometri atau cis-trans. Nah, ini terjadi ketika keton berada dalam cincin menghasilkan bentuk cis-trans. Contohnya cis 2-metil-3-pentanon dan trans 2-metil-3-pentanon. Untuk yang selanjutnya yaitu ada isomer optik. Nah, ini terjadi ketika ada karbon kiral. Karbon kiral itu adalah karbon dengan 4 substituen yang berbeda. Contohnya keton dengan cabang asimetris seperti 2-hidroksi 4-pentanon. Untuk yang selanjutnya yaitu contoh isomer yang umum seperti C4H8O butanon atau CH3CO CH2CH3, 2-metilpropanal atau aldehida, C5H10O 2-pentanon atau CH3CO CH2 CH2 CH3, 3-pentanon CH3CH atau CH3CH2 CO CH2 CH3, dan 2-metil butanal atau aldehida. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan mengenai keton atau alkanon. Jangan lupa like, comment, and subscribe.